Jember, Jawa Timur. Ya, pemirsa, lantaran bertengkar soal batas halaman rumah, seorang pria di Jember terluka setelah diserang dengan sabit oleh seorang wanita yang juga tetangganya. Akibatnya korban menderita luka-luka. Polisi memeriksa tempat terjadinya penganiayaan antar tetangga di Desa Wonojati, Jenggawah, Jember. Penganiayaan terjadi karena dua warga yang tinggal berdekatan bertengkar soal batas halaman depan rumah mereka. Penyerangan terjadi usai korban Isyudi menyapu halaman rumah. Namun tetangganya, wanita berusia 57 tahun, menganggap area itu sebagai miliknya. Akibat diserang sebilah sabit, Isyudi menderita luka di kepala dan punggung. Sempat diobati di Puskesmas Jenggawah, korban kini sudah kembali ke rumahnya untuk pemulihan. Korban ini membersihkan halamannya yang menurut pengakuan dari korban bahwa batas halaman tersebut adalah miliknya si korban. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman di situ. Awalnya pertengkaran mulut, kemudian tersangka si ibu ini ya kebetulan waktu itu sedang membawa sabit pulang dari Tegal, akhirnya memukulkan sabitnya ke arah kepala korban. Saat diperiksa penyidik, tersangka berdalih menganiaya korban lantaran membela diri. Korban dituding sempat mencekik leher tersangka saat adu mulut berlangsung. Akibat perbuatannya, tersangka terancam sanksi 2 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, ini juga masih terkait perselisihan antar tetangga. Jadi pemerintah Kota Tangerang merobohkan tembok beton berduri yang menutup akses jalan rumah warga di Tangerang, Banten. Pemilik rumah bisa bernafas lega karena aktivitasnya bisa kembali normal. Sementara itu, ahli waris mengklaim belum ada mediasi terkait perobohan tembok miliknya. Sejumlah alat berat merobohkan tembok beton berduri yang menutup akses jalan rumah warga di Kapling Brebes, Ciledug, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Tembok setinggi 1,5 meter ini dihancurkan oleh pemerintah setelah pemiliknya menolak untuk membongkar sendiri. Pembongkaran tembok beton juga disaksikan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Sejumlah petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP terlihat mengawal ketat proses pembongkaran tembok beton tersebut. Sementara pemilik rumah mengaku bisa bernapas lega setelah tembok yang menutup rumahnya sejak tahun 2019 ini dirobohkan oleh pemerintah. Aktivitas yang sempat terganggu lantaran adanya tembok beton kini bisa kembali normal. Terima kasih pada media semuanya dan kepolisian bersama junjungan yang di atas. Dan terima kasih atas pembukaan jalan ini. Selama ini ibu 2 tahun nggak bisa lihat jalan. Pembukaan jalan ini artinya senang, bersyukur pada Allah. Anak cucu saya bisa ngaji, bisa sekolah. Sementara Hari, ahli waris dalam pembongkaran pagar beton yang diklaim milik keluarganya ini tidak melawan. Namun ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan dari pengadilan serta pihak terkait. Kami sangat menyayangkan bahwa ini terjadi tanpa adanya informasi ataupun misalnya surat dari pengadilan atau dari pihak terkait, karena kami adalah pemilik sah dari tanah ini berdasarkan surat-surat yang kami miliki. Sebelumnya 2 tembok beton berduri yang saling berhadapan dibangun oleh keluarga Asrul Burhan sebagai aksi untuk menyelamatkan aset lahan ayahnya yang telah disita dan dilelang bank kepada seorang pembeli. Masalah muncul lantaran pagar pembatas jalan tersebut menutup akses ke rumah warga. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Nauzubillahimindzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat saling membenci atau berselisih antar tetangga ya Ustaz ya. Ya Ustaz, saya ingin bertanya kepada Ustaz nih, kalau dilihat dari 2 kasus tadi, konflik hubungan bertetangga yang seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik justru berakhir petaka. Ini bagaimana menurut Ustaz? Ya tentu ya, sebetulnya kita itu kan al-muslimu kal jasadil wahid ya. Muslim yang satu dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh gitu. Jadi lebih dari sekedar hanya persaudaraan, tapi satu tubuh. Satu tubuh itu artinya yang satu sakit, yang lain akan merasakan sakit. Nah, jadi intinya bertetangga atau kehidupan bertetangga di dalam agama, di dalam Islam itu justru mendapatkan keutamaan ya.
Sebagaimana banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan kalau kita membuat masakan gitu ya, perbanyak kuahnya. Kenapa? Karena nanti masakanmu tercium tetanggamu dan kamu hendaknya berbagi dengan tetanggamu gitu. Nah, jadi kehidupan bertetangga itu memang diutamakan dan memang tetangga itu layaknya saudara kita, bahkan lebih lagi dari itu. Karena kan yang terdekat adalah tetangga kita. Ketika kita sulit, tetangga kita yang akan membantu. Ketika ada masalah apa-apa, tetangga kita yang paling dekat yang bisa menolong kita. Nah, seharusnya begitulah hubungan. Nah, tetapi jika ada perselisihan, ya sebaiknya semua pihak menahan diri dan mencari yang namanya musyawarah atau yang mencari yang namanya mediasi untuk kemudian bermusyawarah, ya. Jangan sampai seperti tadi gitu ya, saling bahkan sampai membacok dan lain-lain. Ini nauzubillah min dzalik ya. Dan kita ini kan sebetulnya sudah dilindungi oleh hak dan kewajiban hukum dan keteraturan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya kemudian lapor kepada yang berwenang. Ini kepada aparat ya, yang berwenang. Ini lebih kemudian diutamakan daripada bermain hakim sendiri. Nah, kalau sudah lapor, nanti kan akan dilihat mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, kemudian diislahkan kembali agar supaya kita bisa duduk bersama-sama, masih bisa kemudian bersama-sama berbagi dan lain-lain. Ini yang seharusnya diutamakan. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan kemudian mengedepankan emosi, jangan bermusuhan dengan tetangga, yang akhirnya akan membawa kerugian kepada kita sendiri. Ya, betul Ustaz. Terima kasih banyak tausiah.